Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak LKN, Pak Samsul dan kawan-kawan atas undangan pada seminar ini. Jadi ini tayangan saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Mungkin di slideshow Pak. Oke ya. Sama saja langsung. Ya, jadi saya Besar Winarto dari Perkumpulan Profesi Nuklir Indonesia atau APRONUKI. Ini organisasi baru, organisasi profesi yang didirikan tahun 2017 setelah saya pensiun dari Bapeten terakhir. Jadi pada Dialog Nasional Nawacita ini diberikan tema nuklir untuk pembangunan. Untuk itu kami dari APRONUKI ingin menyampaikan judul di sini adalah nuklir untuk pembangunan nasional menuju era ekonomi hidrogen. Jadi sepertinya ini judul yang bombastis, tapi ini memang sesuai dengan cita-cita kita, Pak. Jadi saya tampilkan di sini pada 1 Juni 2018 Pak Presiden Jokowi menyebutkan kita akan menuju ke Baldatun, Thayyibatun, Warobun, Gofur. Nah, sebelumnya kita juga tahu pada tahun 2045 kita akan mencapai Indonesia emas. Nah, sekarang dari komunitas nuklir, apa yang bisa dikontribusikan? Jadi setelah kami pertimbangkan dan kami pikir-pikir, maka tanpa kontribusi nuklir rasanya sulit kita akan mencapai Baldatun, Thayyibatun, Warobun, Gofur dan mencapai Indonesia emas 2045. Kenapa begitu? Nah, mari kita bahas bersama ya. Jadi inilah harapan-harapan yang harus kita capai dalam rangka kita mencapai dua tujuan tadi. Nah, kita sekarang melihat faktanya. Ya. Faktanya di sini kita lihat ya dari data ini yang kami peroleh dari Pak Faisal Basri ya. Itu sepertinya ada kurang optimalnya investasi kita yang sekarang kita lakukan di sini. Nah, itu disebabkan apa? Karena modal yang diberikan itu masih terlalu besar terhadap output yang dihasilkan. Ini datanya. Kemudian penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya kita investasinya mungkin kalau dibandingkan di negara-negara ASEAN lainnya, investasi permesinan itu sedikit. Kemudian kita lihat lagi di sini data ekspor teknologi tinggi kita juga paling rendah, Pak. Nomor 2 paling rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Di sini yang paling tinggi adalah Malaysia. Ekspor produksi teknologi tingginya Malaysia paling tinggi ini. Kemudian juga ekspor produk manufaktur juga rendah. Kita tahu bahwa added value yang paling tinggi adalah yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi persoalan kita sekarang kalau kita ingin menjadi Indonesia emas 2045 atau Baldatun, Thayyibatun, Warobun, Gofur, maka hal-hal inilah yang harus kita atasi. Itu artinya kita mengarah kepada produksi barang-barang yang punya nilai tambah tinggi, value yang tinggi. Nah, ini yang kita harapkan untuk meningkatkan efisiensi investasi dan nilai tambah.
ini mengganggu ya. Jadi teknologi harus didaya gunakan. Jadi penambahan modal itu bukan modal uang yang kita tambahkan, tapi yang kita tambahkan adalah teknologi. Nah, apa itu? Salah satunya adalah teknologi nuklir. Nuklir harus berdampak memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kami menyarankan kontribusi nuklir harus hadir untuk mendukung terwujudnya teknologi lainnya. Jadi bukan nuklir yang maju sendiri, tapi kalau dalam hal ini lihat situasi dan kondisi yang ada, nuklir harus mendukung terwujudnya teknologi lainnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Jadi untuk mendapatkan perbaikan neraca yang baik, maka kita harus meningkatkan ekspor. Ekspornya dari mana? Dari sumber daya alam yang sudah terproses dengan teknologi. Nah, bicara pemrosesan sumber daya alam dengan teknologi, itu tidak hanya nuklir yang ada. Tidak hanya teknologi nuklir, tapi juga teknologi lainnya yang harus bersama-sama dengan teknologi nuklir, itu kita bahu-membahu untuk memproses sumber daya alam ini menjadi nilai tambah yang sangat tinggi. Jadi kita tidak menjual yang nilai tambahnya rendah, tapi kita proses dulu. Di samping itu ada lagi yang bisa meningkatkan nilai tambah tinggi, yaitu peningkatan manufaktur substitusi impor. Nah, inilah usulan-usulan kami terhadap perbaikan neraca perdagangan Indonesia yang sekarang kita timpang. Nah, untuk supaya mendapat atau memperoleh proses-proses seperti ini, kita perlu jaminan pasokan energi. Kemudian kita perlu kelancaran logistik dan kita perlu kelengkapan rantai industrinya supaya rantai nilainya bisa terwujud. Nuklir itu bisa berkontribusi pada energi dan non-energi, Bapak Ibu sekalian. Energi itu kita bisa memberikan jaminan pasokan terhadap industri yang akan nanti berperan mengisi atau mengurangi neraca perdagangan tadi melalui ekspor hasil manufaktur. Kemudian ada lagi yang bisa dikontribusikan oleh nuklir adalah non-energi. Nah, ini banyak. Jadi manufaktur itu sangat tergantung pada teknologi proses. Nah, teknologi proses inilah yang kita bisa sumbangkan dari nuklir. Sebagai contoh di sini adalah proses kimia dan nucleonic control system, pengendali proses kimia. Nah, ini sangat dibutuhkan pada saat kita memproses sumber daya alam. Kemudian teknologi iradiasi, pembersihan mikroorganisme pada makanan, ini pada sektor pangan. Kemudian NDT, destructive testing, ini juga sangat dibutuhkan pada dunia industri untuk memastikan produk industri bermutu baik. Kemudian tracer untuk identifikasi pencemaran lingkungan, pendangkalan sungai, kemudian teknologi bibit unggul. Kemudian proses berbasis interaksi radiasi nuklir dengan material, peningkatan kualitas sifat material seperti ban, glove, sarung tangan, rumput laut, dan lain-lain. Kemudian proses pengobatan diagnostik dan terapi medis, instrumentasi juga akan menunjang teknologi proses pengobatan. Ini dari non-energi. Nah, Apronuti itu sangat concern dengan yang ini, Pak. Proses kimia dan nuclear control system, pengendali proses kimia. Dalam rangka tadi
meningkatkan kemampuan teknologi proses nasional untuk pemrosesan sumber daya alam. Kita mulai dari bab 2 ini adalah pembangunan hasil berkelanjutan dimulai dari nggak kelihatan ini. Pak Besar, 3 menit lagi, Pak. Ya, pembangunan hasil berkelanjutan ini, jadi kita merekomendasikan dimulai dari sini, Bapak Ibu sekalian, rantai nilai sumber daya mineral radioaktif itu kita kembangkan, itu akan cabang 2 menjadi rantai nilai bahan bakar nuklir dan rantai nilai unsur tanah jarang. Nah, ini yang akan mengisi pembangunan berkelanjutan kita dalam menuju pembangunan hasil berkelanjutan era ekonomi hidrogen. Nah, ini yang lebih jelasnya dari proses hidrometalurgi itu bahan nuklirnya dikembangkan menjadi PLTN, pembangkit daya nuklir, kemudian pembangkit daya nuklir itu juga dibangkitkan menjadi sumber energi baru hidrogen. Nah, disinilah yang disebut hidrogen sebagai energi carrier yang baru mengganti fosil. Jadi kendaraan-kendaraan transportasi itu bensinnya diganti oleh gas hidrogen melalui fuel cell. Nah, itu bisa terjadi apabila setelah thorium dan uraniumnya lepas, maka rare earth-nya, logam tanah jarangnya kita proses. Ini banyak sekali logam tanah jarangnya yang bisa kita manfaatkan, mulai dari raw material, basic rare earth material, sampai dengan end market product and technologies. Di sini ada teknologi hybrid, electrical vehicle, fuel cell vehicle, dan sebagainya. Dengan semuanya pembangunan ini memperhatikan lingkungan hidup. Ini kita tahu bahwa dari 6 reaktor Gen 4 itu ada 4 yang menghasilkan hidrogen. Nah, ini akan kita manfaatkan dalam rangka untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Kemudian kita lihat di sini Gen 4 pun tidak lama lagi bisa kita manfaatkan. Roadmap-nya seperti demikian. Ya. Kemudian ini aplikasi komersial suhu yang non listrik. Ya. Kita lihat di sini dari reaktor nanti ada untuk gasifikasi batu bara, produksi hidrogen, ada pembentukan uap, ada kogenerasi listrik, kemudian ada catalytic cracking untuk yang diperminyakan, nah, menghasil juga hidrogen. Inilah yang kita maksud untuk menjadikan Indonesia bebas dari CO2. Kemudian dari hasil produk fisi itu kita bisa membuat baterai nuklir, termasuk alat pacu jantung. Nah, ini cita-cita kami yang mudah-mudahan juga menjadi cita-cita kita. Kita mulai dari pembuatan pabrik RE mixture commercial plant, Pak. Nah, dari pengolahan logam tanah jarang ini beranjak beralih ke yang menjadi individual logam tanah jarang, ke industri syngas, petroleum, kemudian dengan dukungan oleh industri dengan listrik yang dihasilkan oleh nuklir dan energi terbarukan, maka kita melesat maju ke 2045 Indonesia emas, Pak. Karena di sini penguasaan kita tentang proses dan industri bisa lebih maju. Kenapa? Karena didukung oleh nuklir dan ET, ya, energi terbarukan. Nah, ini sistem thinkingnya. Kenapa kok kita harus mulai dengan pengembangan rantai industri pengolahan mineral berkandungan rare earth? Karena ini sangat besar, Pak, manfaatnya. Jadi di sini dari bahan baku yang ada di kita, yaitu mengandung rare earth dan zirkon, maka kedua sumber bahan baku ini yang juga tersedia di Indonesia itu kita bisa kembangkan kedua arah. Satu ke arah bahan bakar reaktor nuklir, yang kedua bahan untuk
pengembangan logam tanah jarang yang kotak hijau, Pak. Rantai kotak hijau ini yang industri berbasis logam tanah jarang. Nah, ini yang kita harapkan, ini menuju ujungnya adalah ke yang kuning ini, Bapak Ibu sekalian. Yaitu apa? Yaitu kita bisa membangun dengan menurunkan, mengadakan pembangunan untuk mencapai ketahanan ekonomi dengan cara memenuhi TOP 21, yaitu menurunkan emisi GRK minimal 29% pada tahun 2030. Kenapa? Karena nuklir dan energi terbarukan ini adalah energi bersih, Bapak Ibu sekalian. Jadi energi terbarukan di sini itu bisa maju kalau didukung oleh industri manufaktur generator, Bapak. Industri manufaktur generator itu bisa maju kalau didukung oleh industri manufaktur magnet, rare earth elemen. Industri manufaktur magnet itu bisa maju kalau ada industri manufaktur logam rare earth individu. Nah, rare earth individu itu dihasilkan oleh rare earth campuran sini. Rare earth campuran berasal dari industri pemurnian rare earth dari mineral monasit, xenotim, ion aspartian clay. Waktunya Prof Besar, mohon maaf. Ya, oke. Dari yang zircon juga begitu, bisa menghasilkan industri manufaktur ISG, kemudian manufaktur fuel cell. Fuel cell ini yang menjadi bahan baterai untuk kendaraan listrik berbasis fuel cell. Maka semuanya ini dalam rangka meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri, dan semuanya untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ini yang ada di penerangan kita itu adalah pasal 9 ayat 1 itu sudah seperti itu tadi. Dimulai dari eksploitasi bahan galian nuklir. Nah, bahan galian nuklir adalah mineral radioaktif, Bapak Ibu. Nah, dari sini itu akan terjadi rantai pasok bahan galian nuklir atau mineral radioaktif, di mana bercabang dua, ini ke arah bahan bakar nuklir, ini ke arah industri berbasis logam tanah jarang. Nah, dari dua cabang ini nanti ketemu lagi di sini, yang ujungnya adalah untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan, green energy. Nah, ini salah satu persyaratan pentingnya kekuatan daripada masing-masing stakeholder, yaitu stakeholder masyarakat, regulator, dan industri. Industri ini yang merupakan pemilik PLTN atau industri yang lainnya. Jadi mengacu kepada IAIA Insak 27, ketiga pemain ini harus kuat, Bapak Ibu. Jadi stakeholder itu harus memberikan tantangan kepada regulator dan pemilik PLTN, operator. Sementara operator atau regulator itu harus memberikan sesuatu yang akuntabel pada masyarakat. Masyarakat di sini ada dua macam, ada masyarakat profesi, ahli, dan masyarakat yang terdampak. Masyarakat sekeliling yang terdampak adanya PLTN. Prof Besar. Ya. Waktunya habis, Prof. Oke, baik. Ya, ini bisa dibaca berikutnya. Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian